kami Tuhan, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa kepadamu Tuhan, untuk memohon, ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai belajar. Bimbinglah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, belajar Tuhan. Berikanlah hikmat juga Tuhan dan marifat untuk Bu Yuni yang mengajarkan kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang semua untuk anak-anak Rohkris kelas 7. Hari ini kita masuk di dalam pembelajaran kita bab kelima. Ya. Yang baru bergabung di Rohkris kelas 7, perhatikan bab pertama ya, masih ada di situ video-video sebelumnya, coba perhatikan. Dan sekarang kita masuk di dalam bab kelima. Terima kasih bagi yang sudah berdoa. Bab kelima ini kita masuk tentang tanggung jawab memelihara alam. Poin pertama yang kita perhatikan di sini adalah taklukan bumi menurut Kejadian pasal 1. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kata taklukan membuka pintu bagi perusakan alam oleh manusia. Manusia menganggap dirinya sebagai penakluk alam, merasa bebas untuk memperlakukan alam dengan sewenang-wenang. Manusia mengeksploitasi, menghancurkan dan memeras alam tanpa mempertimbangkan dampaknya dalam jangka waktu yang panjang. Akibatnya, masalah-masalah ekologi bermunculan. Penebangan hutan dengan sembarangan dan berbagai macam lagi yang ada dan yang terjadi yang pernah kita dengar. Coba perhatikan. Arti dari kata taklukan menunjukkan bahwa manusia berhak memanfaatkan alam dengan sebebas-bebasnya. Tetapi ingat, kita adalah mitra Allah dalam menjaga dan memelihara alam. Kejadian 1 ayat 27. Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15 ya. Peliharalah alam sekitarmu. Tugas kita adalah menjaga dan memelihara, merawat alam kita supaya bisa terpelihara dengan baik. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, mendisiplinkan diri, membawa botol minuman untuk mengurangi limbah plastik, dan lain sebagainya. Sebagai contoh yang gampang kita lakukan. Nah, pertanyaan pertama. Apa usaha manusia untuk menghindari masalah ekologi? Yang kedua, jelaskan pengertian taklukan. Bagian kedua yang kita bahas di dalam bab kelima ini adalah mengusahakan dan memelihara menurut Kejadian. Ya, lihat bukunya. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani, abad, berarti melayani. Kata memelihara dalam bahasa Ibrani, samar, yang artinya menjaga, mengawasi atau memelihara. Dengan kata lain, manusia diwajibkan untuk bekerja, memanfaatkan alam untuk kebutuhannya. Nah, peran serta manusia dalam memelihara alam sudah menjadi kewajiban dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan ekologi, udara yang kotor, limbah kimia yang meracuni lingkungan sekitar, bahaya radiasi yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana cara menanggulanginya? Untuk itu, kita sebagai pelajar wajib menjaga alam dengan mengambil peran, mengusahakan alam dengan menanam pohon, reboisasi,
membuang dan mengelola sampah. Banyak contoh untuk mengelola sampah, menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian, kita dapat meminimalisir dampak negatif kerusakan alam seperti bencana alam, tanah longsor, dan banjir, dan lain sebagainya. Ambil peranmu di dalam menjaga alam kita ini. Tuhan sudah memberikan alam yang indah bagi kita. Mari kita jaga bersama-sama. Kita sebagai umat percaya wajib dan harus memelihara alam dan lingkungan kita. Karena untuk keberlangsungan kehidupan di selanjutnya, di kemudian hari, untuk keturunan kita selanjutnya. Oke, pertanyaan ketiga, jelaskan pengertian reboisasi. Yang keempat, jelaskan pengertian mengusahakan. Kirim jawabannya di classroom ya sekarang. Silakan berdoa. Mari kita bersama doa. Terima kasih Tuhan, berkasih pengertian Tuhan pada siang Tuhan, kami syukur berkasih pengertian Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah selesai Tuhan mendengarkan ya Tuhan, mendengarkan pelajaran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan berkati ya Tuhan, supaya kami bisa ya Tuhan mencernakan ya Tuhan pelajarannya ya Tuhan dengan baik ya Tuhan, dan kami bisa mengerti ya Tuhan. Maksud dan Yesus selalu amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.